Sore Bang Rasman. Sore. Bang, hari ini diperiksa lagi saksi untuk kasus ilegal akses Ya. video Laporan Inara video 2 jam itu Bang. Yes. Pandangan hukum apa Bang? Saya orang pertama dulu yang mengatakan bahwa Inara itu nikah siri, sudah benar ya. Saya juga orang yang mengatakan bahwa kalau Inara membuat laporan polisi dugaan satu melakukan illegal access yang diduga dilakukan oleh artis atau aktris V atau penyanyi V, maka berpotensi sekali untuk jadi tersangka. Nah sekarang sudah naik sidik infonya, saya yakin nggak lama lagi akan jadi tersangka. Nah tinggal bagaimana sekarang V membangun komunikasi dengan pihak Inara, dengan pihak Ihsanul Fahmi. Kan infonya begitu. Nah pihak Ihsan Fahmi sudahlah, kami cabut laporan kami terhadap Anda. Kan begitu ya kepada Mawa ini. Nah tapi Mawa juga cabut laporan, jangan lagi dilaporkan dugaan misalnya perzinahan. Nah bagaimana kaitan dengan V? Karena V ini diduga mendistribusikan yang bukan haknya. Dia mengambil, kemudian dia berikan kepada M. Nah kalau M lalu kemudian memberitahu atau menunjukkan kepada seorang podcaster misalnya, maka itu berimplikasi hukum, baik terhadap M, baik terhadap V, baik terhadap si podcaster. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mawa atau M ini akan aman di kasus illegal access ini kalau misalnya ternyata nanti V mengatakan, oh kami sudah cerita, saya disuruh kok, ya udah kalau gitu ambil aja biar ada bukti sama saya, kan begitu. Kalau ada di situ sama-sama melakukan illegal access, dugaan illegal access, maka baik M maupun V itu sama-sama dapat diduga pasal 55 ayat 1 ke 1 turut serta. Diatur pada KUHP lama dan di KUHP baru nggak jauh beda juga bunyi pasalnya. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Inara dan Ihsanul Fahmi untuk melaporkan orang yang diduga melakukan illegal access, mendistribusi ya, kemudian merekam atau mengambil data elektronik tanpa hak, kemudian melaporkannya untuk mendapat pertanggungjawaban hukum, itu nggak salah, karena itu cukup malu ya, harga diri laki-laki dan perempuan, dan itu berakibat kepada si V misalnya mengambil anaknya ya. Nah tapi itu tadi, dengan M pun membuat laporan terhadap Inara dan Ihsan. Kemarin ada diskusi bagaimana kalau dua belah pihak ini mencabut. Misalnya Inara, dia sudah mencabut laporan terhadap Ihsanul Fahmi terkait dengan penipuan, kalau yang saya sebut dengan menghilangkan alat suatu perkawinan. Nah kenapa Mawa tidak mau mencabut? Sehingga keluarga ini adem. Meskipun Mawa misalnya mengatakan saya tidak mau untuk dimadu, tapi kalau persoalan hukum selesai kan aman. Nah, tapi kalau Mawa yakin bahwa saya nggak terlibat di urusan ini, urusan illegal access, udah 100% akan ditanggung oleh V, ya urusan V lah itu. Tapi kalau saya melihat bahwa kasus ini pun tidak perlu diperpanjang kalau mau fair-fairan. Tapi kalau ini mau diungkap terus sampai ke pengadilan, itu sidangnya pasti akan tertutup karena terkait dengan illegal access yang ya terkait dengan hubungan orang dewasa. Maka ini akan menjadi panjang, dan jejak digitalnya yang ditakutkan oleh Inara, katanya anaknya bagaimana ke depan, ya ini akan pernah hilang, karena orang akan sampaikan bahwa oh dulu bapakmu begini, mamamu begini, kira-kira begitu. Itu yang saya juga rasakan sebagai seorang public figure yang senantiasa juga sering ya kadang-kadang situasi pemberitaan itu membuat kita kurang nyaman karena anak dan istri kita tetap berkomentar, paling tidak bertanya kepada kita, ini kasusnya gimana ya, kira-kira begitu. Itu yang saya jaga sebetulnya dari posisi ini. Jadi kalau mereka mau melakukan win-win solution, udah tepat itu. Kalau mau mencabut, Inara mencabut, sehingga nggak perlu terseret-seret fee dan lain sebagainya. Tapi kalau fee
mengatakan bahwa oh ini saya sudah kerjasama dengan M begini-gini, itu akan terseret M-nya. Oh gitu. Dan iya dong, kan dia bisa saja dia bilang, oh iya saya kemarin ngomong di awal bahwa saya kasih bahan ke dia, ke M, tapi M itu yang juga suruh saya bahwa udahlah kalau gitu kamu rekam terus kasih ke saya. Jadi M bisa Terus serta 5-5 ya bang? 5 satu ke satu, sehingga posisi ini tidak serta-merta meloloskan M. Kalau V punya pengakuan baik lisan ataupun dokumen elektronik melalui chat WA, bukti segala macam, nanti ada petunjuknya. Nah ini akan menyeret banyak orang yang menurut saya akan bertambah riuh persoalan kisru yang terjadi di rumah tangganya Inara, Mawa, dan Insanul Fahmi. Perkara mereka mau menerima dia di poligami atau tidak, ya itu tergantung kepada M. Kalau Inara saya lihat sudah siap untuk menjadi istri kedua. Tinggal bagaimana Insanul Fahmi ini bisa berkomunikasi dengan Mawa. Tapi Mawa saya lihat keras, dia tetap ingin pisah dan tidak mau dimati. Kira-kira begitu. Bang, terakhir bang, untuk penegasan potensi TSK terhadap V dan saksi-saksi lainnya bang. Ya, saksi-saksi lain itu nanti tergantung perannya seperti apa. Iya. Nah, kalau memang bukan V sendiri, ada tim dia atau manajer dia atau siapapun yang terlibat, ya berpotensi jadi tersangka. Dan sangat tergantung dari pengakuan seorang M atau V. Kalau V mengatakan bahwa M terlibat, oh saya yakin M akan terseret. Jadi ini 5-5 kisru yang panjang dan ya cukup menurut saya membuat mental anak-anak dan keluarga mereka belah pihak ini, keluarga Inara, keluarga Insan, keluarga Mawa itu akan sangat terpukul. Begitu juga dengan keluarga V. Nah, yang pasti ini yang dipersoalkannya tentang ya hubungan badan antara dua manusia. Yang dalam satu sisi mengatakan bahwa ini sudah suami istri, tapi kenapa ada orang yang mengambil yang bukan haknya untuk diberikan kepada seseorang, sehingga seseorang itu meng-up-nya dan ramilah pemberitaannya, kira-kira begitu. Bang, tambahan bang untuk Inara dan Virgon sendiri, beberapa waktu lalu Inara melaporkan ke Komnas Anak. Ya, saya sudah lihat itu Komnas Perlindungan Anak. Komnas Perlindungan Anak. Ya, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi ada konsekuensi hukum. Tapi karena posisi Inara sekarang dianggap tidak memberikan contoh yang baik, tidak menjadi uswah wa hasanah, contoh tauladan. Misalnya ya dalam rumah, walaupun di lantai 2 dan lain sebagainya. Mungkin V menganggap ini tidak etis, maka beralasan juga menurut hukum V untuk tetap anak itu di tangan dia. Tapi kan pengadilan agama udah Iya kan ada sebab akibat. Hukum itu kausalitas. Kenapa V mengambil? Karena memang dapat dibuktikan ada sesuatu yang tidak layak terjadi dalam rumah itu. Kalau itu tidak di kamar misalnya, walaupun di lantai 2, tapi kan kalau anak-anak tiba-tiba naik ke atas, ada buktinya. Dilihat begitu misalnya, tiba-tiba naik ke atas anaknya kelihatan kan? Kan nggak layak, harusnya dalam kamar, kira-kira begitu. Jadi saya harus memandang dari semua sisi, saya independen. Berarti Dan dugaannya ada inilah buktinya pikiran-pikiran ya, saya. Iya. Tapi kan pembuktian harus dilakukan oleh pengadilan, Bang. Iya, tapi kan nanti dibuktikan di polisi juga kan. Di polisi juga. Tergantung bagaimana, iya dong. Kan ditanya di mana kamu lakukan, kan ada videonya. Nampak itu di ruang tamu atau apa. Nah, harus selalunya kan di privacy kan, di kamar kan. Nah itu. Baru keberatan dari orang tuanya. V juga saya lihat. Itu rumah dikasih oleh V. Bukan untuk tempat kamu dengan suami kamu yang baru kan gitu. Kalau mau gitu-gitu ke hotel kan ada. Nah, jadi ini warning sebenarnya yang ya, maka sekali lagi kalau saya insan sebagai seorang suami, ya udah kasih tempat tinggal yang baru kepada Inara. Supaya dia lepas dari ya isu-isu informasi yang menyudutkan dia gitu. Karena rumah itu adalah rumah yang pemberian dari V, kata mamanya V. Apakah benar atau tidak saya tidak tahu kalau itu. Meskipun sudah dibuat atas nama Inara, tidak berarti 100% semua Inara bisa suka-suka, karena di situ ada anak gitu, yang menjadi pertimbangan mentalnya itu. Jadi V itu mengambil anak itu karena mental anak takut terganggu, kira-kira begitu. Oke, artinya Bang, untuk menegaskan, dengan cara V mengambil anak Starla gitu secara tanpa permisi Inara itu nggak ada konsekuensi hukum? Enggak.
Tidak ada konsekuensi hukum. Karena ada sebab akibatnya. Jadi kalau itu dan KPAI nggak punya kewenangan untuk melakukan proses penyidikan. Iya. Itu adanya di pihak kepolisian. Paling KPAI menghimbau, mendampingi, melihat anak ini mau kemana. Boleh dong ditanya, kamu gimana, ibu kamu gini-gini. Nanti kalau dia bilang papanya boleh. Walaupun ada putusan pengadilan. Kan yang normal saja putusan pengadilan, tidak terjadi apa-apa. Dulu fee-nya katanya selingkuh. Oke, kasih hak asuh kepada anak, kepada ibu. Nah kalau ada terjadi begini diambil ya boleh saja. Tidak ada pelanggaran di situ. Karena ada sebab akibatnya. Berarti langkah-langkah terbaik yang harus diambil Komnas Anak apa, Bang? Ya koordinasi. Dia Mediasi. komunikasi dengan Inara, komunikasi dengan Vi, bicara baik-baik hati ke hati, dan buat sementara menurut saya sebelum ada putusan hukum yang jelas tentang kasus Vi dan Inara ini, anak itu sementara tidak apa-apa di tangan oleh Vi. Kalau memang anak itu memang diurus oleh mamanya Vi atau kakak adiknya, saudaranya, makannya segala macam gitu. Jadi ini tergantung bagaimana. Cuma ya kan Vi ini kan sudah muslim ya, tentu makanan anak-anaknya juga harus halal. Kira itu barangkali yang harus dijamin oleh Vi kalau anak itu bersama dia sementara waktu sebelum selesai kasus yang melibatkan cinta segitiga ini, kira-kira begitu. Oke, thank you.